من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa melaksanakan majlis ta'lim dalam rangka mempelajari tentang agama kita, agar kita bisa mengerti seperti apakah wujudnya agama kita, seperti apakah isi dari agama kita. Maka kita harus berjuang untuk mempelajarinya, tentunya melalui bimbingan para ulama yang dituliskan dalam kitab-kitab mereka tentang ilmu tersebut. Pada kesempatan kita sore hari ini kita melanjutkan satu kitab yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang berkaitan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Kita mempelajari kitab ini adalah dalam rangka untuk kita mengerti seperti apakah agama kita dalam hal larangan-larangan. Karena yang namanya agama itu terdiri dari dua hal, al-amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Seperti ucapannya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bait Nuniyahnya beliau, al-amru wan nahyu, perintah dan larangan, itulah wujud dari agamanya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kita kali ini akan kita baca beberapa larangan-larangan yang ada dalam agama kita ini. Kita telah masuk kepada al-kabiratur rabi'ah, dosa yang keempat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang keempat ini berkaitan dengan fitarki salah. Dosa yang berkaitan dengan meninggalkan salat. Kita tahu bahwa yang namanya amalan salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, adalah amalan yang fardu, dan itu adalah bagian dari rukun Islam yang kedua. Tentunya hal ini bukanlah perkara yang main-main. Menduduki rukun Islam yang kedua menunjukkan hal yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab dari amalan manusia nanti di yaumul qiyamah adalah tentang salat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah." Yang pertama kali dihisab dari amalan manusia yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Idza saluhat saluha sa'iru 'amaluh. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, yakni tidak bolong-bolong, dilakukan sesuai dengan ajaran yang benar, dikerjakan tepat dengan waktunya, maka akan baik pula amalan-amalan yang lain. Namun jikalau salatnya itu rusak, penuh dengan kekurangan sana sini, apalagi sampai bolong-bolong,
apalagi sampai tidak sholat, itu dipastikan kata Rasulullah akan rusak pula amalan-amalan yang lainnya. Pada pembahasan kita ini, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang hukum meninggalkan salat. Hukmu fi tarki salah. Dosa yang keempat dalam kitab ini adalah dosa yang berkaitan dengan tarkus salat. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan satu ayat dalam surat Maryam, ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan." Fakhalafa min ba'dihim khalfun, maka akan datang generasi setelah mereka, muncul generasi baru. Namun generasi ini memiliki sifat-sifat yang tercela. Generasi yang akan datang nanti, kata Allah, mereka adalah generasi yang adha'us shalah, orang-orang yang menyanyiakan salat. Akan datang sebuah generasi nanti yang mereka itu adalah orang-orang yang mayoritasnya menyanyiakan salat, dengan meninggalkan salat atau melakukan salat bukan pada tempat, bukan pada waktunya, atau melakukan salat dengan menambah-nambah salat tersebut. Adha'us salah, menyanyiakan salat, meninggalkan salat. Wattaba'u syahawat, dan mereka pun mengikuti hawa nafsu. Mereka ini mengumbar hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka sungguh kata Allah, mereka akan dilemparkan kepada ghayyan, akan dilemparkan mereka ke dalam ghayyan. Apa itu ghayyan? Akan disebutkan nanti. Ghayyan adalah satu wadi, satu tempat yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam, dan wadi tersebut atau lembah tersebut berada di neraka Jahannam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, illa man taba, kecuali siapa yang bertobat dan beramal dengan amalan yang saleh. Kita lihat beberapa ucapan di antara para sahabat Rasulullah dan para tabi'in yang berkaitan dengan ayat ini. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa ma'na dha'uha tarakuha bil kulliyah, walakin akhuruha an awqatiha." Berkata Ibn Abbas, bukanlah yang dimaksudkan dengan ayat adha'us shalah itu adalah meninggalkan secara total, namun mereka mengakhirkan salat itu dari waktunya. Ini sudah diancam sedemikian rupa. Orang yang melakukan salat bukan pada waktunya, mengakhirkan dari waktunya, orang ini sudah terancam dengan ancaman ghayyan. Lah bagaimana lagi dengan orang yang meninggalkan salat? Tentunya lebih dahsyat adabnya bagi mereka. Wa qala Sa'id ibn Musayyib, Imam Tabi'in rahimahullah, berkata Imam Sa'id ibn Musayyib, imam di kalangan para tabi'in rahimahullah, dia mengatakan, huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'asr wa la yusalli al-'asr ila al-maghrib wa la yusalli al-maghrib ila al-'isha wa la yusalli al-'isha ila al-fajr wa la yusalli al-fajr ila dhul'i syams. Faman mata wa huwa musir ala hadhihi al-hala wa lam yatub wa'adahu Allah bi ghayyin wa huwa wadun fi jahannam ba'id qa'rihi khabith ta'mihi. Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib menyebutkan ayat ini menyebutkan tentang akan datang sebuah generasi nanti, orang-orang yang menyanyiakan salat. Maksudnya adalah mereka tidaklah salat zuhur sampai masuk waktu asar,
Mereka tidak salat asar kecuali masuk waktu maghrib. Ini dia. Lalai dari waktunya sampai masuk waktu asar, baru dia salat zuhur. Demikian pula dia sibuk ngurus yang lainnya, sampai waktu maghrib baru salat asar. Ini dia. Demikian seterusnya. Salat maghrib pun dilalaikan oleh mereka sampai masuk waktu isya. Faman mata, maka barang siapa yang mati dalam kondisi dia melakukan salatnya seperti ini, misal juga salat subuh dilakukan olehnya setelah terbit matahari karena faktor bermalas-malasan atau ngantuk alasannya atau yang lainnya, dia bangun matahari sudah terbit baru salat subuh. Siapa yang seperti ini kondisinya, melakukan salat namun di luar waktunya, dan dia tidak bertobat dari perbuatannya, maka Allah ancam dia dengan satu tempat yang dinamai dengan Ghayyan. Ghayyan ini adalah wadin fi jahannam, satu lembah yang curam, yang sangat dalam tempatnya, yang lembah itu di dalam neraka jahannam, yang sangat busuk, yang sangat buruk tempat itu, dan sangat buruk pula makanan yang ada di dalamnya. Inilah satu ayat yang menegur setiap kita, yang mengancam setiap kita dari melalaikan ibadah salat. Orang ini masih salat, namun karena kesibukan dagang atau kesibukan pekerjaan, akhirnya dia melihat jam, oh sudah jam 3 lebih ini, baru sholat zuhur, padahal azan terdengar, yakni azan asar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Al-Ma'un, ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Binasa bagi orang-orang yang salat. Ayat ini jangan sampai dibaca sepenggal ini saja, karena akan ada sebuah pengertian orang yang salat itu binasa. Kalau demikian mendingan orang salat. Bukan seperti itu pengertiannya. Harus digabung dengan ayat yang setelahnya. Siapakah orang yang sholat namun mereka mendapatkan ancaman neraka wail? Orangnya sholat namun mendapatkan ancaman neraka wail. Siapakah mereka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya. Ya sholat tapi lalai, yakni ghafiluna anha mutahawinuna biha. Mereka lalai dari melakukan salat pada tepat waktunya, dan mereka pun menganggap remeh dengan urusan salat. Kesibukan duniawi, kesibukan di toko, di pasar, di pekerjaan, atau mungkin dia seorang bengkel, lagi blepot oli umpamanya, tanggung, kalkulator belum juga habis, selesai, datang waktu maghrib baru sholat asar. Orang yang seperti ini sholat sholat, tapi dia tetap terancam dengan neraka wail. Kenapa demikian? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang mereka dari salatnya mereka lalai. Qala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyebutkan tentang ayat ini. Sa'altu Rasulullah 'anil ladzina hum an salatihim sahun. Qala huwa ta'khirul waqti. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang melalaikan salat? Qala, dia mengatakan, huwa adalah
orang-orang yang takhirul waqt, yang mengakhirkan waktu sholatnya. Kalau sholat itu gemarnya di akhir-akhir. Ini dia. Belum sholat asar, kalau kecuali sudah 5:30 lebih, mendekati maghrib, baru sholat asar. Ini dia. Atau sholat subuh, tidak langsung beranjak di tempat tidurnya langsung sholat, apalagi berjamaah, bermalas-malas dulu, baru kemudian ketika sudah dilihat matahari agak tinggi, barulah dia bergegas sholat. Dia melakukan sholat di akhir-akhir waktunya, bahkan keluar dari waktunya. Yakni maksudnya adalah takhirus shalah an waqtiha, mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan. Sammahum musallin, lakinnahum lamma tahawanuna wa akharu an waqtiha wa'adahum biwailin wa huwa shiddatul adhab. Mereka masih disebut sebagai orang yang salat, namun mereka menyia-nyiakan salat dan menganggap remeh urusan salat, sehingga mereka melakukannya di luar waktunya yang telah ditentukan. Maka Allah mengancam mereka dalam ayat ini dengan wail. Apa itu wail? Wail itu adalah syiddatul azab, siksa yang sangat dahsyat. Wakila, ada juga yang menyatakan wail ini adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang sangat luas yang ada di jahannam. Satu wadi, satu lembah yang ada dalam neraka jahannam. La sirat fihi jibalu dunya ladabat min syiddil harri. Kalau seandainya gunung-gunung di dunia ini dimasukkan ke dalam lembah yang curam yang ada dalam neraka jahanam itu, maka gunung tersebut akan lebur saking panasnya isi neraka wail itu yang ada dalam neraka jahanam tadi. Wa huwa maskanun man yatahawanu bis shalah. Ini adalah tempatnya orang yang menghinakan salat, menyia-nyiakan salat, tidak yakni orang tersebut tidak memperhatikannya, mengabaikan dan melakukan salat di luar waktunya. Wa yakhiruha an waqtiha illa ayyatuba ila Allah wa yandama ala ma farrat. Kecuali jika dia bertobat kepada Allah, berhenti dari perbuatannya itu, dan dia kemudian berbuat baik setelahnya. Disebutkan pula dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Jangan sampai kalian terlalaikan dari apa? Mengingat Allah, disebabkan kesibukan duniawi, mengurusi harta benda dan mengurusi anak-anak, sampai-sampai kamu lalai dari zikrullah. Yang dimaksudkan zikrullah di sini adalah salat, sebagaimana kita akan bacakan nanti ucapan mufassirun ahli tafsir tentang perkara ini. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikum al-khasirun. Siapa di antara kalian wahai manusia melakukan hal ini, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Karena apa? Karena dia tersibukkan dengan urusan duniawi dia dari melakukan salat yang 5 waktu dalam rangka berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata ahlu tafsir tentang ayat ini, al-muradu bi dzikrillah
fi hadhihi al-ayah as-salawatul khams. Faman ishtaghala bimali fi bai'ihi wa shira'ihi wa ba'ishatihi wa dhai'atihi wa auladihi 'an as-salah fi waqtiha kana minal khasirin. Yang dimaukan dengan zikrullah dalam ayat ini melupakan dari zikrullah gara-gara anak dan gara-gara harta benda. Yang dimaksudkan zikrullah dalam ayat ini adalah as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Aman ishtaghala, maka barang siapa yang tersibukkan dengan sebab hartanya pada urusan jual beli atau urusan mencari nafkah atau perdagangan atau mengurusi anak-anak dan keluarga atau urusan peternakan, pertanian atau yang lainnya, sampai dia melalaikan salat pada waktunya, maka dipastikan orang ini termasuk orang yang rugi, bukan untung. Mungkin orang di waktu itu merasakan untung, daripada sholat ngapain, gak mendatangkan uang, lebih baik tetap dagang, dapat untung 5.000, 10.000 atau 100.000. Mereka menganggap dapat untung, padahal itu adalah sebuah bentuk kerugian yang hakiki. Allah sebutkan dalam ayat ini, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Wa hakadha qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, demikianlah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi as-salatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in naqasat faqad khaba wa khasar. Yang pertama kali akan dihisab dari perbuatan seorang manusia nanti di yaumul qiyamah adalah tentang salatnya. Fa in salahat, jikalau salatnya itu baik, faqad aflaha, maka sungguh dia telah mendapatkan kegembiraan, wa anjaha, dia akan selamat. Wa in naqasat, akan tetapi apabila salatnya kurang-kurang, faqad khaba, maka sungguh dia akan binasa, wa khasar, dan dia akan merugi. Kaum muslimin yang kami muliakan, ayat yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-42 sampai 48. Allah berfirman tentang kondisi orang-orang yang meninggalkan sholat secara total. Adapun yang tadi kita baca adalah keterangan tentang orang yang melakukan salat namun dilakukan di luar waktunya, diakhirkan sampai keluar waktunya. Sekarang yang akan kita baca adalah ayat dalam surat Al-Mudaththir yang berkaitan tentang orang yang meninggalkan salat, maka mereka ini bukanlah sebagai orang muslim lagi. Kita lihat tentang kondisi mereka ini. Wa qala ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang kondisi penduduk neraka jahim. Mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa engkau masuk dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab,
lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ma salakakum fi saqar? Apa sebabnya kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak pernah melakukan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu di dunia tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Wa kunna, kami dulu di dunia, nakhudhu mal haidin, berbicara hal-hal yang menyimpang dalam urusan agama. Wa kunna, dan kami dulu, nukadzibu biyaumiddin, tidak percaya dengan adanya hari pembangkitan, sampai datang kepada kami keyakinan, yakni al-maut. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tidak lagi ada seorang pun yang akan memberikan syafaat. Artinya mereka bukan orang yang bisa mendapatkan syafaat. Karena syarat untuk orang itu mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah adalah orang tersebut sebagai muslim, ahlu tauhid, tanpa syirik dan tanpa kufur. Adapun orang ini tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali. Maka mereka ini bukan muslim dan bukan pula ahlu tauhid. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Buraidah an abihi, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat. Ini dia perbedaannya apa antara kita dengan mereka. Secara fisik sama manusia, mata, telinga, hidungnya seperti itulah. Badan gak kurang lebih lah orangnya seperti itu, sama aja. Kalau tidak kenal, duduk di samping bersamaan dengan orang, kita gak tahu orang ini muslim atau kafir, gak ngerti. Maka kata Rasulullah, perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang yang kafir itu adalah tentang sholat. Kalau ada azan, kemudian orang itu berusaha melakukan salat, menjawab panggilan azan dan melakukan salat, maka diketahui dia muslim. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan juga dalam hadis sahihain di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, bainal 'abdi wa bainal syirki tarkus shalah. Hadis ini bukan dalam sahihain, namun diriwayatkan dalam sahih Muslim, Al-Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW beliau bersabda, bainal 'abdi wa bainal syirki tarkus shalah. Antara hamba dengan syirik itu adalah meninggalkan salat. Maksudnya seorang itu dikatakan abdun yang saleh, ahlu tauhid, tandanya dalam mengerjakan salat. Adapun kalau ada seorang hamba yang dia meninggalkan salat, maka dia masuk kepada kafir atau syirik, karena dia meninggalkan syiar Islam yang paling besar, yakni salat.
Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah alaihi salatu wasallam dari hadis Buraidah, beliau bersabda, "Man fatatuhu salatul asri habita 'amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan hapus amalan kebaikannya. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan hapus kebaikannya. Kenapa demikian? Karena salat asar ini adalah salat yang sering dilupakan oleh manusia. Karena faktor kesibukan, urusan duniawi, ya, ketanggungan urusan, yang pada akhirnya salat asar ini ditinggalkan oleh banyak manusia. Hal ini juga diucapkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Ama innahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a as-salah." Sesungguhnya tidak ada bagian bagi seorang dalam Islam ketika orang itu menyanyiakan perkara salat. Orang itu enggak ada bagiannya dalam agama Islam ini. Artinya orang tersebut kafir disebabkan karena meninggalkan salat yang 5 waktu. Berkata Ibrahim An-Nakhai, "Man taraka as-salat faqad kafar." Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani mithlu dzalik. Berkata Ibrahim An-Nakhai, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh telah kafir. Demikian pula seorang ulama besar yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani, beliau pun mengatakan kata-kata yang serupa dengannya, yakni man taraka as-salah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Warwal Jariri an Abdullah bin Shakik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-amal tarkuhu kufrun ghair salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu para sahabat Rasulullah mereka tidaklah memandang adanya satu amalan yang ditinggalkan oleh seorang manusia yang menyebabkan kafir kecuali salat. Amalan yang nyata, yang zahir, yang nampak, kalau ditinggalkan oleh seorang manusia, maka hal itu akan menjadikan tanda bahwa orang itu adalah orang yang kafir. Adalah amalan salat. Al-Imam Ibn Hazm beliau mengatakan, la dzamba ba'da syirki a'zam min tarkis salah hatta yakhruja waqtaha wa qatl mu'min bighairi haqq. Kata Imam Ibn Hazm, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, melebihi dosa meninggalkan salat sampai keluar dari waktunya dan membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di sana ada dosa yang selevel dengan syirik, yakni kufur, kekafiran dan kemunafikan. Kufrun akbar dan kemunafikan nifakun akbar atau nifak i'tiqadi. Dua dosa ini selevel, setingkat dengan kesyirikan dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka untuk selamanya. Adapun dosa di bawah syirik adalah dosa meninggalkan salat sampai keluar dari waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan dibenarkan dalam syariat. Ini ucapan Imam Ibn Hazm.
Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, dan sampai mereka mau melaksanakan salat, menegakkan salat, dan sampai mau membayar zakat. Barang siapa yang melakukan itu akan terjaga darahnya dan hartanya dariku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa syiar yang terbesar setelah orang itu mengatakan kalimat syahadatain adalah amalan salat. Amalan salat inilah yang bisa mencegah seorang dan terlindungi harta dan darahnya. Maka barang siapa yang menyanyiakan amalan salat, maka sungguh dia telah menyanyiakan hal yang sangat penting dalam urusan agama kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yuhafid ala salat lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yawmal qiyamah wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf laysa isnaduhu bidzalik. Kata beliau, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lam yuhafid 'ala shalah, barang siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Lam yakun lahu nurun, dia tidak akan memiliki cahaya. Wala burhanun, dan dia tidak akan memiliki bukti akan kebenaran imannya. Wala najatun, dan dia tidak akan selamat nanti di yaumul qiyamah. Wa kana yaumul qiyamati ma fir'aun, dan dia nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini nasib orang yang meninggalkan salat. Nanti di yaumul qiyamah ketika melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, siapa yang tidak bisa melewati jembatan itu pasti akan jatuh ke dalam neraka tersebut. Maka orang-orang yang mukmin, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Dengan sebab cahaya itu akan bisalah dia mampu untuk berjalan di atas sirat itu sampai melewatinya dengan sebab amalan saleh, misalnya seperti salat. Adapun orang yang tidak menjaga salat, menyanyiakan salat dan meninggalkan salat, maka dia nanti di yaumul qiyamah tidak akan mendapatkan cahaya yang menerangi dia untuk bisa lewat di atas sirat. Dan dia tidak akan membawa bukti akan kebenaran imannya, karena salat itu adalah bukti kebenaran iman seseorang.
Salat itu adalah bukti kesolehan seseorang. Salat itu adalah sebagai bukti ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia nanti di yaumul kiamat tidak akan mendapatkan keselamatan. Ini dia. Dan lebih naas lagi, disebutkan dalam hadis ini, nanti dia di yaumul kiamat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kaum muslimin yang kami muliakan, wa hadhihi nusus tush'aru bi kufri tarik salah. Nas-nas yang tadi di atas memberitahukan tentang kufurnya seorang yang meninggalkan salat. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan oleh beliau di sini beberapa dalil yang lainnya. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah azza wa jalla." Barang siapa yang meninggalkan salat yang fardu dengan sengaja, maka sungguh Allah telah melepaskan tamuannya dari dia. Inna Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang tersebut karena kafirnya orang itu. Demikian juga sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Rasulillah, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah dalam agama Islam ini? Qala, beliau menyatakan, as-salat li waqtiha, salat pada waktunya. Lebih afdal lagi salat di awal waktunya. Wa man taraka as-salata fala dina lahu, maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka tidak ada agama bagi dia. Artinya keluar dari Islam. Was-salatu imaduddin, dan salat itu adalah tiangnya agama, tonggaknya agama. Ya, salat itu adalah tonggaknya agama. Wasuila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an imra'atin la tusalli faqala man yusalli fa huwa kafir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya tentang seorang wanita yang tidak salat. Beliau ditanya tentang seorang wanita yang tidak salat. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, man lam yusalli fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia kafir. Disebutkan juga dalam ucapan Imam Ibn Mas'ud, man lam yusalli fala dinalah, siapa yang tidak sholat maka tidak ada agama baginya. Demikian pula Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan
Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Man taraka salatan wahidatan, barang siapa yang meninggalkan salat satu kali muta'ammidan, dengan sengaja, laqi Allah, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya, yakni orang yang meninggalkan sholat tersebut. Berkata Imam Aun ibn Abdullah radhiyallahu, berkata Imam Aun ibn Abdullah, innal 'abda idza adkhala qabrahu suila 'anis salah. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba apabila telah masuk ke kuburnya, dia akan ditanya tentang salat. Awwalu syai'in yus'al anhu, itu adalah perkara yang pertama kali ditanyakan kepada hamba itu di alam kuburnya, yakni tentang salat. Fa in jazat lahu nadhara fi ma duna dhalik min 'amalihi wa lam tajzi lahu lam yunzar fi syai'in min 'amalihi ba'du. Fa in jazat lahu, apabila salatnya itu baik, maka akan dilihat amalan yang setelahnya. Dan apabila orang itu tidak salat, orang itu tidak melakukan salat, maka amalan yang lain tidak akan dilihat. Artinya tidak akan diperhitungkan amalan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan sebuah riwayat oleh Imam Baihaqi, namun dalam sanadnya terdapat kelemahan, sehingga hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dha'iful Jami'. Namun karena lemahnya hadis ini dan singkatnya waktu, maka tidak kami sebutkan. Demikian insyaallah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu bagi kita semuanya. Dan jika Allah ada kebenarnya, faminallah. Dan jika Allah ada kesalahannya dari saya dan dari syaitan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafarat iblis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.